الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah, Yeay. oh jemaah. Yeay. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Masya Allah, senang sekali rasanya kita bisa berkumpul, belajar melalui Islam itu Indah bersama saya, Teguh Rian, dan pastinya saya selalu ditemani sama guru-guru kita di sini. Masya Allah, ada Ustadz Maulana, ada Habib Usman, ada Ustadz Syam. Sebelum kita membahas tema kita hari ini, kita lihat dulu video tayangan Kampung Tajir Rumah Mewah Para Pedagang Kelontong. Kita lihat ya, silahkan. Allah, kalau misalnya kita melihat video tadi ya Ustadz ya Habib, kita kayak minder gitu, rumahnya gede banget. Tapi kita harus ingat juga jemaah, kalau kita nggak boleh terlena sama mengejar dunia ini. Karena apa? Kita harus diimbangi sama sedekah. Nanti kita bisa bangkrut kapan aja. Karena kita nggak pernah tahu Allah ngambil harta kita tuh bisa kapan aja. Bener nggak Ustadz? Seperti tema kita pagi ini Ustadz. Kenapa temanya? Temanya asik kejar dunia, tiba-tiba bangkrut. Astagfirullahaladzim. Nah itu gimana Bib? Kita kan udah ngumpulin harta terus tiba-tiba bangkrut dalam semalam gitu. Tapi benarkah bahwanya hilang harta kita itu bisa sebagai bentuk penghapus dosa atau penghapus maksiat kita selama ini, Bib? Silakan, Bib. Penghapus maksiat kita, dosa maksiat. Iya, dosa maksiat. Ya, Khair Afwan, Teguh Rian, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat menyaksikan Islam itu indah. Insya Allah penonton di rumah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, bisa diamalkan untuk dirinya, suaminya, istrinya, anak-anaknya. Insya Allah ya Allah penuh dengan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan dicatat sebagai hamba Allah yang habis subuh sampai fajar, sampai waktu suruk, dari fajar sampai waktu suruk mendapatkan pahala umroh. Karena menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang pertama, apakah benar ketika kita alhamdulillah rezekinya banyak, kaya raya, tiba-tiba bangkrut dalam waktu satu malam, apakah ini penebus dosa atau penghapus dosa yang kita kerjakan atau maksiat yang kita perbuat selama ini dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, apabila seseorang yang dimana mereka ahli melakukan perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, hartanya diambil sama Allah karena untuk tidak bermaksiat lagi. Karena dengan harta yang dimilikinya dia bermaksiat, dia berzina, dia judi, dia khamar dan lain sebagainya. Ini adalah bentuk ujian dari Allah atau cobaan atau musibah bahkan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan terhadap hamba tersebut. Maka ini adalah salah satu penebus dosa karena mengalami sebuah kesedihan. Bentuk kesedihan tersebut dijelaskan dalam Al-Quran bahwasanya penghapus dosa bagi hamba tersebut. Kenapa? Karena ma'asaba min musibatin illa biiznillah. Setiap musibah yang terjadi di muka bumi ini izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Musibah yang tertimpa pada diri kita ataupun tetangga kita, keluarga kita, saudara kita, atau yang kita lihat dia kaya raya, duitnya banyak, mewah, tiba-tiba hancur dalam sekejap karena ulah tangan dia. Mungkin boleh jadi dia ahli maksiat, dia ahli dosa dan lain sebagainya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala binasakan hartanya untuk mengingat kepada Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini musibah yang besar yang terjadi pada hamba tersebut. Oleh karena itu, mereka yang beriman
dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala harus kembali kepada Allah, kembali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperhatikan apa hikmah yang dapat diambil. Bukan ketika dia jatuh miskin, kayaknya Allah nggak adil sama saya. Allah nggak adil. Ketika kita mengatakan Allah nggak adil, maka Anda akan tidak diperlakukan adil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bilang Allah baik, Allah akan baik kepada dia. Allah sayang, Allah akan sayang kepada dia. Innallaha 'inda dzanni li'abdi, Allah berprasangka sesuai dengan prasangka hambanya. Ingat, ketika kita tertimpa musibah, jatuh miskin, atau kehilangan harta dan lain sebagainya, ini bentuk daripada ujian, cobaan ataupun musibah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ujian mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah, cobaan ataupun musibah bagi mereka ahli dosa atau ahli maksiat yang terjadi pada hamba tersebut, atau bahkan jangan sampai subhanallah Allah kasih azab. Kalau azab itu turun sampai ke bawah terus, akhirnya dia berasa buruk kepada Allah. Azab akan celaka kepada hamba tersebut ataupun manusia tersebut. Sebagaimana Allah berikan azab kepada Fir'aun, Allah berikan azab kepada yang lainnya seperti dicontohkan dalam Al-Quran. Sehingga mereka di dalamnya penuh dengan pikiran yang tidak baik kepada Tuhannya. Dan mereka jauh daripada naungan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hamba yang beriman dan bertakwa berprasangka baik kepada Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini karena ulah saya, mungkin ini perbuatan saya, mungkin ini karena kelakuan saya, mungkin ini karena dosa saya, mungkin ini karena maksiat saya. Ya Allah, ampunilah dosa hamba sehingga kembali kepada kebaikan dan penuh dengan kebaikan dan bertobat dan minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kami menjadi hamba Allah yang bertakwa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Masya Allah, berarti apapun yang terjadi sama kita baiknya berdoa aja kepada Allah agar Allah memberikan kebaikan kepada kita. Betul, berprasangka baik kepada Allah, maka niscaya Allah akan melihat kebaikan-kebaikan kita dan menjadi lebih baik lagi. Masya Allah, terima kasih Habib. Tapi Ustadz Syam, Ya. juga ada nih orang yang beriman terus kehilangan harta bendanya padahal dia sudah banyak bersedekah gitu. Itu kenapa ya Ustadz Syam? Silakan. Pasti ada, dan itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Ayub alaihissalam, kurang beriman apa Nabi Ayub alaihissalam, tapi Allah menghabiskan semuanya. Habis anak-anaknya, habis ladangnya, habis sawahnya, habis kendaraannya, ternaknya, semuanya. Bahkan dikasih penyakit sama Allah Subhanahu wa taala, habis tubuhnya. Tersisa daripada lisan dan juga hatinya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dikatakan kalau Allah memberikan ini apakah hanya kepada ahli maksiat? Tentu saja tidak. Sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namun tadi seperti yang disampaikan oleh Habib, ya kita yang ngukur diri kita. Kalau kita ahli maksiat ya berarti hukuman dari Allah Subhanahu wa taala teguran. Tapi kalau dia adalah orang yang meyakini daripada Allah Subhanahu wa taala atau beriman, maka itu adalah sesuatu ujian baginya. Tapi Ustadz Maulana, banyak juga harta yang habis dalam semalam karena itu bersekutu dengan setan atau jin. Itu benar nggak? Alhamdulillah. Benar nggak? Kalau ada yang bersekutu itu habis hartanya. Tunggu dulu. Harta itu harus disyukuri. Apa artinya disyukuri? Memfungsikan sesuai fungsinya. Sebagaimana Rian punya baju. Oke. Ada kancingnya lengkap kan? Lengkap, Tapi alhamdulillah. kenapa satu tidak terpasang? Ya, Itu belum terpasang. pertanda tidak disyukuri. Karena tidak difungsikan. Itu contoh. Tapi maaf Ustadz, kayak ini tadi kelepas deh. Karena Rian beneran udah kancing semua. Masya Allah. Beneran. Ya, insya Allah. Berarti kancingnya yang salah ya? Iya, kancingnya yang salah. Bukan Riannya, kancingnya yang salah Ustadz. Baik kepada semuanya jamaah Islam itu indah dimanapun berada. Yuk kita bersangka baik. Tadi sudah dijelaskan oleh Habib. Bersangka baik kepada Allah. Atas rezeki yang Allah berikan kepada kita. Itu untukmu. Itu yang kau butuhkan. Ingat, mohon maaf, orang sakit. Tiba-tiba ngingat obat. Maka itulah obatnya. Ketika di musim buah. Buah yang datang itu adalah musim jambu. Berarti engkau harus makan jambu. Karena cuaca saat itu adalah imunnya untuk menaikkan adalah jambu itu sendiri. Musim mangga, harus makan mangga. Karena tubuh kita lagi butuh vitamin C dari mangga tersebut. Dari sini kita bisa belajar, makanlah yang ada di dekatmu. Kata Nabi, maksud dari Tibun Nabawi, makan yang ada di dekatmu. Artinya apa? Maka kalau engkau berada di negara orang, makanlah makanan setempat. Kalau berada di Korea, kimchi lah. Kalau Mas Rian tadi berkata, apakah orang yang habis dalam hartanya dalam semalam itu ada bersekutu dengan setan dan sebagainya? Tolong baikkan persangka kita. Bisa jadi bersekutunya itu karena berharap selain daripada Allah. Nggak usah jauh-jauh. Ada orang berharap diberi. Berharap bantuan orang. Aku nggak usah bawa apa-apa. Kan ada temanku yang bawa. Engkau akan menyesal. Karena belum tentu dia bawa juga. Ternyata dia izin nggak datang. Itu hati-hati.
Makanya harta itu hilang semalam kalau diambil keberkahannya. Harta itu hilang semalam kalau tidak difungsikan. Harta itu dihilangkan kalau ternyata itu bisa menjeratnya masuk ke dalam maksiat ataupun dosa. Maka sebenarnya bentuk kasih sayang Allah itu bisa jadi ada orang dimiskinkan. Sa'labah, sahabat Nabi, waktu masih miskin, itu luar biasa loh. Rajinnya salat berjamaah, satu sarung berdua sama istrinya. Dia buru-buru pulang cepat karena istrinya mau pakai sarung. Tapi ketika dia sudah kaya, justru dia tidak sampai ke masjid. Itu bahkan pelit untuk mengeluarkan zakat. Dari sini kita bisa belajar, ada orang memang pantas jadi orang miskin. Tapi bagaimana dengan ada orang dihabiskan semalam? Apakah dia bersekutu dengan menggunakan ilmu ini? Tolong jangan berburuk sangka. Karena kalau hilang yang 3 ini, itulah mungkin dalam artian maaf saya katakan bersekutu dengan selain daripada Allah. Berharap selain daripada Allah. Siapa itu? Diambillah keberkahannya, diambillah manfaatnya, diambillah fungsi atau kesyukurannya. Makanya mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan baik sangkalah. Tadi sudah dibahas oleh Habib Usman, apakah dia bersekutu? Tidak, kita tetap berbaik sangka. Iya. Masya Allah, intinya kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Iya, tadi kembali lagi. Bener. Makasih Ustadz Maulana. Ya. Terus Bib, kita pengen tahu sebenarnya harta yang diberikan sama jin itu seperti apa sih contohnya? Jin akan memberikan harta ataupun apapun kepada manusia berupa iming-imingan. Dan mengarahkan mereka kepada kemaksiatan untuk mengambil apa? Yang bukan haknya. Berarti itu tipu muslihat ya, kok nggak kaget? Tipu muslihat. Lagi fokus Ustadz. Dan jin ataupun setan hanya akan menambah kesalahan kita. Sebagaimana Quran surat Az-Zin ayat 6. Kita. Kesesatan, tambah sesat, tambah buruk, tambah perilakunya nggak benar, tambah perilakunya menjadi perilaku zin dan setan. Akhirnya apa? Menagih kepada kemaksiatan, menagih kepada hal-hal yang tidak baik. Itulah mereka zin dan setan. Jin, pakai zin. Zin. Biar lebih naik. Tapi kalau kita berkata ini gara-gara jin, hati-hati. Jin itu bertambah besar. Jin semakin besar. Ya, setan itu kalau kita ini gara-gara setan, mereka merasa bangga karena dibanggakan. Baiklah, aku mau tanya sama Ustadz Syam. Ustadz Syam, apalagi terkadang itu? kalau kita kehilangan harta pasti kita nggak ikhlas, apalagi kita sudah bekerja dengan jerih payah. Nih. Tapi bagaimana untuk kita agar kita bisa mengikhlaskan ketika harta kita hilang dalam semalam itu, Ustadz? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Habib Usman, Maulana Tukrian serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli amin amin ya rabbal alamin. Ada seseorang yang kehilangan hartanya dalam semalam atau orang yang terkena musibah, tiba-tiba kehilangan harta dan sebagainya yang memang ternyata itu adalah pemberian Allah. Maka mari kita belajar dari kisah Nabi Ayyub alaihissalam. Ketika semua itu hilang, maka Nabi Ayyub alaihissalam yang memotivasinya adalah yang pertama, sadarnya bahwa yang paling berhak atas harta tersebut atau kepunyaan tersebut adalah memang yang sejatinya yang memiliki, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang insya Allah membuat kita belajar lebih ikhlas, lebih ridha lagi dalam kehilangan sesuatu adalah kesadaran diri bahwa memang yang lebih berhak adalah yang punya. Siapa yang punya adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya diajarkan dalam Al-Qur'an kalimat istirja. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika orang-orang ini tertimpa musibah, asabatuhum musibah, qalu, mereka berkata, inna lillah, semuanya milik Allah. Jadi kesadaran bahwa yang memiliki memang Allah Subhanahu wa taala, maka akan membantu seseorang menjadi orang yang lebih ridha lagi, lebih ikhlas lagi dalam kehilangan sesuatu tersebut walaupun tidak mudah. Wa inna ilaihi raji'un.
Dan kalau Allah yang berhak memiliki, maka semuanya pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering kita ambil contoh seperti warisan. Banyak orang salah paham. Ketika seseorang meninggal dunia, maka hartanya kemana? Kira-kira tuh Kurian, kalau saya meninggal dunia, harta saya kemana? Ke istri atau anak. Subhanallah, maka harta saya harus kembali kepada Allah dulu. Kepada Nanti Allah yang bagi kepada istri berapa, kepada anak berapa, kepada ini siapa, ini berapa jatahnya, berapa seperberapa. Maka banyak orang yang bertengkar karena dia tidak menyadari bahwa harta orang yang meninggal dunia sudah kembali kepada Allah. Dia merasa masih harta bapaknya, dia merasa bahwa itu harta suaminya, padahal itu sudah kembali kepada Allah ketika seorang meninggal dunia. Maka Allah lah yang paling berhak untuk membagikannya kembali, 1/8 untuk istrinya, 1/2 untuk anak laki-laki, 1/4 untuk anak perempuan. Ada bagian daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kedua, ketika seseorang sudah menyadari bahwa Allah lah yang paling berhak atas apa yang dimilikinya, maka yang kedua, sebagai orang yang beriman senantiasa merasa bahwasanya dua sayap yang dia gunakan hidup di dunia ini adalah sayap sabar dan syukur. Ketika dia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, mestinya dia menikmatinya dengan rasa syukurnya. Tapi ketika dia kehilangan sesuatu yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia mesti bersabar atas musibah tersebut, atas ujian tersebut. Kenapa bisa seperti itu? Karena adanya keimanan dalam dirinya bahwasanya ternyata ini adalah sesuatu yang akan membuat saya dapatkan pahala. Kenapa bisa dapat pahala? Karena Allah katakan, "Ista'inu bis-sabri was-shalah." Minta tolonglah dengan kesabaran. Berarti kesabaran itu adalah sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala melalui ujian yang Allah berikan kepadanya. Jadi sadar bahwa semua milik Allah. Yang kedua, bersabar atas ujian Allah. Insya Allah akan membuat pribadi seseorang lebih belajar lagi untuk ikhlas dan ridho atas kehilangannya. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah. Sebentar Ustaz, Bib. Cari apa sih? Jam tangan saya, Bib. Oh, ini. Oh, bukan Bib, bukan yang itu, Bib. Punya saya sendiri. Itu mahal banget kalau yang itu. Mau kasih. Enggak, semalam saya ada pakai. Sampai tadi pagi saya masih pakai, Ustaz. Masa sih? Iya beneran. Coba ingat-ingat di mana naruhnya. Tunggu, ini berapa? Ini berapa? Ah, itu dua. Jangan-jangan jam tangannya ada yang suka tuh. Ah, maksudnya? Ada yang ngumpetin. Ih. Kalau begitu kita bahas aja ya. Yang ngumpetin siapa, Ustaz? Nanti setelah yang satu ini. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Lillah. Mana ya?